Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Ganda Kumala dari Manajemen Keuangan Syariah semester 3 kelas B. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Non-Bank. Ada pula beberapa pertanyaan yang saya harus jawab. Yang pertama, langsung saja ya. Kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Saya langsung jawab. Adapun tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia, yaitu sebagai berikut. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia ini tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap dikendalikan. Nah, selain itu juga, adapun tujuan ditetapkannya kebijakan moneter ini, yaitu adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Nah, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai begitu. Nah, tugas BI atau Bank Indonesia selaku bank sentral ini menciptakan sebuah aturan standar dan prosedur yang kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran. Nah, sehingga antara satu bank dengan bank yang lain itu memiliki aturan sistem pembayaran yang sama seperti itu. Dengan begitu, sistem pembayaran non tunai dan tunai di Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian mengatur pengawasan perbankan di Indonesia. Nah, jadi tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan di Indonesia, serta membatasi risiko dan juga biaya krisis yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Nah, seperti itu. Nah, biasanya pengawasan ini dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan pengawasan makro, ya, makro prudensial yang disebut seperti itu. Nah, dengan tugas ini BI memiliki sistem keuangan Indonesia agar bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan OJK, dan jelaskan pula tujuan dan fungsi tugas OJK tersebut. Baik, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi dan tujuan wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, OJK ini dibentuk berdasarkan undang-undang yang mana menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, ada pula tujuan dari OJK diantaranya mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, dan transparan begitu. Kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan seperti itu dan stabil. Kemudian melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, ada pula fungsi dari OJK, ya, diantaranya yaitu menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Begitu. Ada pula tugas dari OJK itu melaksanakan tugas peraturan yang dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yaitu di sektor perbankan serta non perbankan. Kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor pasar. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun dan lain sebagainya, masih banyak begitu. Baik, selanjutnya kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan pasar modal dan di mana letak perbedaan dari saham, sukuk, dan reksadana syariah seperti itu. Bagaimana pula mekanisme transaksinya di pasar modal tersebut. Baik, saya akan menjelaskan dulu pengertian pasar modal terlebih dahulu ya. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal
yang mana tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, kemudian terdapat produk dari pasar modal syariah, yaitu yang tadi tiga itu. Yang pertama saham, kemudian sukuk, dan yang ketiga adalah reksadana syariah, seperti itu. Nah, kemudian juga saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga produk syariah tersebut ya. Yang pertama saham. Nah, saham itu merupakan surat berharga ya, bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah, seperti itu. Dan yang kemudian yang kedua ya, yaitu sukuk. Sukuk itu merupakan istilah baru. Nah, yang mana dikenal sebagai pengertian dari obligasi syariah. Nah, seperti itu. Obligasi syariah atau sukuk itu merupakan surat berharga itu ya, berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk, seperti itu, dan dilakukan sesuai prinsip syariah gitu. Dan yang ketiga yaitu reksadana syariah ya. Reksadana syariah itu merupakan ruang atau ruang untuk menghimpun dana ya dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer gitu ya. Nah, dana tersebut itu kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai lah prinsipnya syariah begitu. Kemudian reksadana syariah itu dikenal di Indonesia baru-baru ini ya, sekitar tahun 1997-an lah kalau nggak salah ya. Nah, terdapat pula mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rincian-rincian seperti berikut ya. Transaksi tanpa riba. Kemudian terhindar dari praktek spekulasi seperti itu. Kemudian hanya mentransaksikan ya efek syariah begitu, dan emiten yang tergolong syariah. Baik, kita lanjutkan kembali yaitu ke pertanyaan 4 ya. Ini pertanyaan terakhir. Nah, apakah boleh asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Baik. Jadi asuransi syariah itu boleh ya, boleh dibawa di tengah jalan. Karena asuransi syariah itu adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggungkan resiko ya, dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana yang akan digunakan untuk membayar atau mengklaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Nah, begitu. Nah, peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, begitu. Nah, perusahaan juga bertindak sebagai pengelola operasional, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional ya, seperti konvensional seperti itu. Contohnya itu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan kan hampir sama dengan asuransi kendaraan seperti itu ya. Ketika kita membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ya. Masanya itu 1 tahun ke belakang ya, tentu saja. Nah, apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka asuransi yang dibayarkan akan hangus, seperti itu. Nah, begitu juga dengan asuransi kesehatan. Nah, apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Nah, jika kondisi kita sehat, tidak terjadi kecelakaan seperti itu, maka si asuransi itu hangus ya, hangus. Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi apapun ya tidak terjadi resiko gitu ya. Artinya kita harus bersyukur atas kenikmatan kesehatan yang Allah telah berikan gitu ya, sehingga kita dapat menjalankan hidup seperti biasanya, seperti itu kan. Baik, mungkin semua pertanyaan sudah dijawab. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.